Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Alisa Bizafira, mahasiswa S1 Biologi FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Pada semester 5 ini, saya mengikuti kegiatan MBKM dengan bentuk kegiatan pembelajaran atau PKP, yaitu magang riset, dengan judul Pengaruh Senyawa Antimitotik Ekstrak Umbi Kembang Susang, Daun Tapak Dara, dan Daun Tapak Liman terhadap pertumbuhan padi varietas Ciherang, Cibuku, F4SPXCP, dan juga F4SPXCH. Berikut merupakan anggota tim dari kelompok riset kami. Kegiatan riset ini dilatar belakangi oleh dua hal, yaitu padi dan juga senyawa antimitotik. Seperti yang kita ketahui, padi merupakan tanaman yang berperan penting dalam ketahanan pangan nasional dan perekonomian di Indonesia. Beberapa varietas padi di Indonesia, diantaranya Ciherang, Cibogo, F4SPXCP, dan juga F4SPXCH. Sedangkan senyawa antimitotik merupakan senyawa yang dapat menggandakan jumlah kromosom dan mengakibatkan ukuran sel meningkat atau poliploid, sehingga kualitas tanaman juga meningkat. Senyawa antimitotik dapat diisolasi dari beberapa tanaman seperti kembang susang, tapak dara, dan juga tapak liman, seperti yang tampak pada gambar A, B, dan juga C. Penurunan produktivitas padi dapat berdampak pada ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi. Salah satu terobosan dan usaha inovatif peningkatan produktivitas padi adalah dengan menciptakan padi poliploid. Kegiatan riset ini mendukung tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals nomor 2 terkait ketahanan pangan. Mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan melalui penemuan varietas padi unggul. Yang kedua, mendukung SDGs nomor 12. Pengembangan varietas padi unggul melalui teknik poliploidi dapat mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, sehingga lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, mendukung SDGs nomor 15. Padi poliploid yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan hama dapat membantu menjaga kelestarian lahan, pertanian, dan keanekaragaman hayati. Berikut ini merupakan bahan-bahan penelitian. Berikut merupakan alat-alat penelitian. Selanjutnya, dalam kegiatan riset ini, kami menggunakan beberapa metode penelitian. Selanjutnya, pada tahap pengoleksian, pengeringan, dan penghalusan umbi kembang sungsang. Yang pertama, mencuci di air mengalir. 2. Mengeringkan umbi di bawah sinar matahari langsung. Yang ketiga, memotong umbi. 4. Mengoven umbi di dalam oven dengan suhu 75 derajat Celcius selama 6 jam. Masing-masing selanjutnya dihaluskan dengan blender dan kemudian disaring lagi dengan saringan sehingga menghasilkan bubuk halus umbi kembang sungsang. Tahap pengoleksian, pengeringan, dan penghalusan daun tapak dara dilakukan dengan cara yang sama seperti pada umbi kembang sungsang, begitu juga pada daun tapak liman. Berikut merupakan dokumentasi hasil pelaksanaan pengoleksian, pengeringan, dan penghalusan daun tapak liman. Selanjutnya kami melakukan sterilisasi pada alat dan bahan. Selanjutnya masuk pada tahap ekstraksi. Proses diawali dengan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya melakukan penimbangan bubuk halus masing-masing sebesar 100 gram. Setelah itu dimasukkan ke dalam gelas beker dan ditambahkan campuran 70 ml etanol 90% dan 30 ml aquades. Campuran dipanaskan dengan hot plate pada suhu 70 derajat Celcius hingga terbentuk endapan berupa padatan. Hasil ekstraksi yang sudah jadi kemudian dimasukkan dalam wadah tin wall dan disimpan di dalam kulkas. Selanjutnya dilakukan pembernasan biji padi pada keempat varietas padi yang kami gunakan. Tahapan selanjutnya yaitu perendaman pada senyawa antimitotik dengan 3 jenis konsentrasi yang berbeda, yaitu 5%, 10%, dan 15%. Berikut merupakan tampak perendaman biji padi pada senyawa antimitotik selama 24 jam. Selanjutnya kami melakukan pembuatan larutan sterilisasi biji padi. Selanjutnya kami melakukan penanaman biji padi yang telah direndam dalam senyawa antimitotik ke dalam media MS. Kemudian kami melakukan pengamatan pertumbuhan selama 23 hari. Setelah 23 hari, kami melakukan pengukuran panjang plumula daun dan juga akar. Kemudian kami menyimpan bagian akar untuk dilakukan pembuatan preparat squash akar. Berikut merupakan dokumentasi tahapan pembuatan preparat squash akar padi yang telah kami lakukan. Dan ini merupakan dokumentasi pelaksanaan pengamatan preparat squash akar padi dan juga hasil yang telah kami peroleh. Dan berikut merupakan hasil penanaman padi pada media tanah. Seperti yang tampak pada lingkaran berwarna merah, bahwa pada hasil penelitian kami diperoleh padi dengan varietas unggul yang ditandai dengan ukurannya yang jauh lebih besar atau raksasa.
MBKM riset ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa, terutama dalam hal inovasi pemanfaatan senyawa antimitotik alami dari kembang sungsang, tapak dara, dan tapak liman untuk mendukung pertumbuhan berbagai varietas padi di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis mahasiswa dalam penelitian ilmiah, tetapi juga mendorong mereka untuk berpikir kritis dalam menemukan solusi pertanian berkelanjutan. Selain itu, riset ini juga mencakup studi tentang poliploidisasi pada tanaman yang bertujuan untuk menghasilkan tanaman berukuran lebih besar melalui penggandaan set kromosom atau ploidinya. Penelitian ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian SDG 15 yang berfokus pada pelestarian dan pemulihan ekosistem darat serta keanekaragaman hayati. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab, riset ini berpotensi memberikan dampak jangka panjang dalam menjaga keseimbangan ekosistem pertanian, meningkatkan ketahanan pangan, serta melestarikan lingkungan. Saya sangat bangga melihat bagaimana mahasiswa kami mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan aksi nyata untuk mewujudkan pertanian yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan produktif. Para mahasiswa juga berkinerja dan sangat bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diamanahkan.